kembali lagi berjumpa Bapak Ibu Saudara di hari ini 4 Juni tahun 2021. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini, hari ini kami menghampiri kekudusan-Mu. Kembali kami ingin disapa oleh Tuhan melalui firman Tuhan, agar tiap hari kami diperbaharui oleh hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhan, kami tahu pasti bagaimana kami bersikap terhadap Tuhan dan bersikap terhadap sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ulangan pasal 1 ayat 34 sampai ayat 39. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan kisah sejarah perjalanan bangsa Israel dan kisah relasi bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, ternyata ada dua jenis kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak taat, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang taat. Kelompok pertama, kelompok yang tidak taat ini adalah pertama-tama diwakili oleh bangsa Israel, orang-orang Israel yang ketika keluar dari Mesir, itu mereka adalah orang-orang dewasa. Tetapi mereka ini ketika berjalan di dalam perjalanan yang Tuhan tuntun dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, dikatakan mereka ini penuh dengan gerutuan. Mereka ini penuh dengan comel-comel kepada Tuhan Allah. Dan mereka tidak taat. Terus mengeluh, terus bersungut-sungut. Nah, bukan cuma bangsa Israel Bapak Ibu yang masuk dalam kelompok orang-orang yang tidak taat, termasuk Musa. Musa juga pernah tidak taat kepada Tuhan, sehingga kelompok yang pertama ini Tuhan putuskan untuk mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Ya, karena mereka suka menggerutu, mereka suka bersungut, termasuk Musa yang tidak taat kepada Tuhan itu. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok Kaleb, kelompok Yosua. Ini orang-orang yang taat dan mereka orang-orang yang Allah berkenan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan Allah janjikan, yang merupakan berkat Tuhan kepada mereka. Dan juga tanah perjanjian itu Tuhan berikan kepada anak-anak kecil, dan juga kepada keturunan-keturunan bangsa Israel yang masih kecil-kecil itu, yang belum bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Jadi generasi kedua dan generasi ketiga kalau tidak salah, itu merekalah yang masuk ke tanah Kanaan. Generasi pertama yang sudah dewasa tidak masuk. Generasi kedua dan generasi ketiga yang Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan Allah janjikan untuk diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari sini pelajaran bagi kita. Semua tindak tanduk kita, semua sikap kita kepada Tuhan itu akan menentukan apa yang akan kita alami. Musa dan sebagian besar bangsa Israel, generasi tua yang tidak taat kepada Tuhan, ya Tuhan putuskan mereka tidak masuk ke tanah Kanaan.
Lalu generasi yang setia kepada Tuhan, Tuhan putuskan mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita betul-betul memperhitungkan perilaku-perilaku kita. Kita betul-betul memikirkan keputusan kita untuk setia, taat kepada Tuhan, atau tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Semua ada konsekuensinya. Maka Bapak Ibu, tema kita, saya mau menganjurkan kita untuk setia dan taat kepada Tuhan. Pilihlah untuk setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan, di dalam hidup kami tahu bahwa kami harus mengambil keputusan. Ada pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita termasuk ketika kami berhadapan dengan Tuhan. Untuk setia dan taat kepada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Mampukan kami untuk memilih setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.